Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sedikit berbagi. Ketika saya mencoba untuk mencermati, merenungkan, dan memahami dengan lebih mendalam salah satu firman Allah yang terdapat di dalam surah Az-Zumar, yaitu pada ayat 53, saya tersentak. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Di dalam ayat ini ada pernyataan dari Allah yang mengingatkan kepada kita. Qul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu bir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini kita masing-masing orang itu diingatkan oleh Allah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita dilarang untuk berputus asa dari semua rahmat Allah. Saya seringkali mengatakan kepada para jamaah dan pada diri saya sendiri, bagaimana mungkin kita akan berputus asa dari rahmat Allah kalau kita sendiri tidak memahami apa rahmat Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga pada para jamaah. Ada sebuah kisah yang berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW dari cerita tentang malaikat Jibril, dan disinilah saya mencoba untuk memahami apa esensinya. Sungguh, dulu pernah ada seorang hamba yang tinggal seorang diri di sebuah gunung paling tinggi di dunia. Begitu tingginya gunung itu sehingga aku, kata Jibril, sering melaluinya ketika hendak turun dari langit melaksanakan titah dari Yang Maha Kuasa. Gunung itu tidak begitu luas, tetapi cukup lengkap persediaan bahan makanan dan buah-buahan, juga air terjun yang menyegarkan. Dan hal itu yang mempermudah hamba itu untuk menjaga perut dari kekosongan dan memudahkannya berwudu sehingga selalu dalam keadaan suci. Di atas gunung yang sangat indah itu, hamba itu hidup selama 500 tahun. Ia tidak punya kegiatan selain beribadah, bermunajat, berdoa, tidak pernah
Allah dari hamba itu adalah permohonannya setiap saat untuk mati dalam keadaan sujud. Dan demikianlah akhirnya hamba itu meninggal dalam usia 500 tahun keadaan sujud, dalam pengertian betul-betul dia sedang melaksanakan ibadah kepada Allah secara tepat, secara baik, secara benar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwa setelah kematiannya Allah berfirman kepadanya, wahai hamba, karena rahmatku kau akan segera aku masukkan dalam surga. Dan mendengar pernyataan itu, si hamba itu berubah mukanya, terkesan tidak menerima, karena ia merasa bahwa amal dan semua bentuk ibadahnya yang selama ini dilakukan selama 500 tahun belum layak untuk mendapatkan ganjaran berupa surga. Ia berasumsi, dia beranggapan bahwa amal ibadah selama 500 tahun itu tanpa dosalah yang menyebabkan layak masuk surga. Jadi tanpa dosa itulah yang mengakibatkan orang masuk surga, bukan semata-mata karena rahmat Allah. Demikianlah pertanyaan yang bernada protes seorang hamba kepada Allah. Dan pada saatnya Allah segera mendugaskan seorang malaikat untuk menghitung dan menimbang seluruh amal ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosa yang diandalkannya sebagai modal meraih surga. Kemudian ditimbangnya amal itu dengan rahmat pemberiannya, dan ternyata rahmat Allah yang diberikan kepada hamba yang terdapat dalam mata, termasuk dalam kemampuannya melihat saja, jauh lebih berat nilainya dibandingkan dengan ibadah selama 500 tahun. Jadi rahmat yang diberikan Allah kepada hamba itu betul-betul luar biasa. Dia katakan, oleh malaikat dikatakan, rahmat Allah yang diberikan kepada hamba yang terdapat di dalam mata, termasuk dalamnya kemampuan untuk melihat, jauh lebih berat nilainya dibandingkan dengan ibadahnya selama 500 tahun. Belum nikmat anggota badan yang lain, nikmat otak, nikmat kaki, nikmat tangan, dan seterusnya. Maka sesuai dengan protes yang diucapkannya, Allah pun merintahkan malaikat untuk menyeret si api ke dalam neraka. Karena nilai amal dan ibadahnya jauh lebih ringan daripada rahmat yang terdapat. Para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya dikisahkan bahwa ketika itulah si hamba itu baru sadar ternyata kebergantungannya pada amal tidak dapat menyelamatkannya, sehingga meminta ampunan dan mengakui akan segala kesalahan dan kesombongannya. Selama ini dia terlalu mengandalkan amal ibadahnya dan mengabaikan rahmat Allah dan keberuntungan yang dia dapatkan. Allah memberikan maghfirah, mengampuni semua dosanya. Sekali dia menanyakan kepada hamba itu, apakah engkau masuk surga karena amalmu? Si hamba itu menjawab, tidak ya Allah, ya Tuhanku, sungguh saya masuk surga hanya karena rahmat-Mu. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi rahmat Allah itu luar biasa. Sebesar apapun dosa yang telah kita kerjakan, dan ketika kita bertaubat dengan taubat nasuha, dengan mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan rahmatnya mendahului maghfirahnya. Dengan rahmatnya Allah akan memasukkan surga siapapun hamba yang dikehendakinya. Dan kisah itu membuktikan betapa hidup manusia itu sangat tergantung pada rahmat Allah sebagai pengatur alam raya ini. Allah lah yang menentukan semuanya. Allah yang berhak melakukan apapun kepada makhluknya. Allah sang pencipta, Allah sang maha kuasa, berkenan untuk memberikan apapun yang dia kehendaki. Dia bisa saja memberikan adab pada siapapun, tetapi dia juga berhak
untuk memberikan rahmat kepada siapapun. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Allah harus sadar bahwa rahmat Allah itu luar biasa. Dan karena rahmatnya, kita akan dapatkan yang terbaik dari Allah. Jangankan kita bicara tentang surga yang kita dambakan. Di dalam hidup ini rahmat Allah luar biasa. Banyak hal yang kita dapatkan yang tanpa kita upayakan kita peroleh. Dan itulah yang selalu saya sampaikan, bahwa jangan pernah kita abaikan rahmat Allah sekecil apapun. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah dengan kasih sayangnya kepada kita, ketika kita renungkan, terlalu besar untuk kita ukur, terlalu banyak untuk kita hitung. Dan pada saatnya kita harus tahu dan menyadari bahwa itulah bagian dari kenikmatan yang harus kita syukuri. Sementara ketika kita pernah berdosa, jangan pernah kita pesimis. Allah akan memberikan maghfirah pada kita kalau kita benar-benar memohon ampun kepadanya dan benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan inilah yang selalu saya renungkan ketika seorang berdoa dengan doa yang sangat masyhur, irhamna, irhamna, irhamna. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami, karena rahmat-Mu lebih kami harapkan daripada semua amal perbuatan kami. Dan ampunilah kami, karena pengampunan-pengampunan-Mu jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang pernah kami berbuat. Ya Allah, aku memang pernah berdosa, tetapi karena maghfirah-Mu semua dosa yang pernah saya lakukan benar-benar akan mendapatkan pengampunan dari-Mu, dan aku pun tidak akan pernah menyisakan dosa di dalam diriku karena maghfirah-Mu. Aku memang tidak bisa mendapatkan apapun kecuali karena rahmat-Mu. Dengan rahmat-Mu apapun bisa kami dapatkan, dan pada saatnya kami bisa menikmati apapun yang Kau berikan, dan sikap syukurku yang akan menambahkan sesuatu pada seluruh nikmat yang Kau berikan kepadaku, karena aku bisa menggunakan seluruh kenikmatan yang telah Kau berikan untuk beribadah kepada-Mu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, manusia sebagai hamba Allah yang lemah tidak dibenarkan terlalu merasa aman dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Ketika kita beribadah kepada Allah, jangan pernah kita mengatakan, karena aku beribadah maka aku akan mendapatkan surga darinya. Demikian juga sebaliknya, karena aku telah banyak berbuat dosa maka tidak mungkin aku selamat dari neraka yang disediakan oleh Allah kepada aku. Allah lah yang akan menyelamatkan kita. Allah yang akan memberikan pertolongan pada kita. Allah lah yang akan memberikan maghfirah pada kita. Allah lah yang akan memberikan rahmat pada kita, sehingga kita punya harapan Allah akan memberikan yang terbaik pada diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan saya selalu mengatakan, inilah sesuatu yang perlu kita sadari dalam hidup ini, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan senyaman-nyamannya. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya, kita yakin dengan hakul yakin bahwa Allah akan berikan sesuatu yang terbaik karena rahmatnya, dan Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Dan Allah tidak akan pernah lupa untuk selalu menyelamatkan hambanya dari semua yang dikhawatirkan oleh hambanya. Allah akan menolong setiap hambanya yang memohon pertolongan, dan Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada hamba yang bermohon kepadanya dengan doa-doanya. Dan pada akhirnya kita tidak pernah pesimis bahwa setiap doa yang kita panjatkan akan didengar oleh Allah, dan setiap upaya yang kita lakukan karena Allah akan mendapatkan pertolongan darinya, dan kepasrahan diri kita kepada Allah akan memberikan dampak positif berupa ketenangan hidup ketika kita menjalani seluruh proses kehidupan di dunia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, di samping saya
bercerita tentang kisah bagaimana malaikat itu bercerita tentang sesuatu kepada Rasulullah. Ada sebuah kisah dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani tentang Imam Al-Ghazali. Diceritakan bahwa Imam Ghazali tampak dalam mimpi bahwa ia ditanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Lalu dia pun menjawab, Allah membiarkanku di hadapannya. Kemudian Allah berfirman, kenapa engkau dihadapkan kepadaku? Apa yang engkau bawa? Maka aku katakan, ini kata Imam Ghazali menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan menyebutkan semua amal ibadahnya. Al-Ghazali mengatakan dan menceritakan semua amal ibadahnya yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menjawab, sungguh aku tidak menerima semua amal ibadahmu kecuali satu amal pada suatu hari ketika kamu membiarkan seekor lalat hinggap di atas tintamu dan meminum tinta itu dari ujung penamu, serta engkau biarkannya karena kasihan kepada lalat itu. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, bawalah hambaku ini ke dalam surga. Para jemaah yang dirahmati Allah, hanya karena Imam Al-Ghazali membiarkan seekor lalat hinggap di atas tinta yang dia goreskan dan meminum tinta dari ujung penanya, Allah ridho terhadap apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali dan memberikan surga kepada Imam Ghazali, karena Imam Ghazali telah membiarkan seekor lalat mendapatkan kenikmatan dari Allah untuk menghirup setetes tinta yang ada di ujung pena Imam Ghazali. Imam Ghazali berbagi kenikmatan pada seekor lalat dengan ikhlas karena Allah, dan pada saatnya Allah memberikan pahala kepada Imam Ghazali berupa surga yang didambakan oleh beliau. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita jangan pernah meremehkan amal ibadah kita sekecil apapun, termasuk cerita tentang Imam Ghazali itu. Hanya karena seekor lalat dia masuk surga. Tapi jangan pernah kita menyepelekan perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan. Mungkin hanya karena seekor lalat yang kita bunuh tanpa belas kasihan, kita akan masuk neraka karenanya. Banyak cerita di dalam Hazanah Tasawuf tentang kisah-kisah yang seperti itu. Bagaimana ada seorang sufi menolong seekor semut yang berada di saku bajunya untuk dikembalikan pada kumpulan semut yang diperkirakan oleh dirinya bahwa semut itu masuk ke saku bajunya di tempat di mana dia duduk, dan dari situlah dia akan mendapatkan surga karena rahmat Allah, karena dia melakukan amal perbuatan yang baik berupa menolong seekor semut yang terpisah dari kelompoknya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang luar biasa. Misalnya kisah seorang pelacur yang masuk surga hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan, yang hampir mati karena kehausan. Dia julurkan selendangnya ke dalam air di dalam sebuah sumur, dan bahkan kemudian dia menimba air sumur itu dan diberikannya seteguk air kepada seekor anjing itu yang betul-betul tengah kehausan. Akhirnya seekor anjing itu tidak mati karena kehausan. Dengan ikhlasannya dia berbuat sesuatu untuk seekor anjing yang setengah kehausan, dia akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah kita meremehkan amal soleh sekecil apapun yang pernah kita lakukan. Dengan ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan masuk surga karena rahmat Allah dengan amal soleh yang sekecil apapun yang pernah kita lakukan. Tetapi jangan pernah kita remehkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, karena sekecil apapun dosa yang kita perbuat tanpa maghfirah dari Allah, mungkin saja kita akan masuk neraka karena dosa itu. Hadirin yang saya hormati, semua pemirsa dan para sahabat yang selalu mencermati ceramah-ceramah saya,
Fragmen Al-Ghazali ini menunjukkan kepada kita bahwa posisi rahmat Allah itu sangat rahasia. Ia bisa terdapat dalam bentangan amal kita yang tidak kita ketahui persisnya. Beratus-ratus kitab karya Imam Ghazali bertahun-tahun ibadahnya, tetapi rahmat Allah yang karena tinta pada ujung penanya Imam Ghazali masuk surga. Bukanlah secara nalar ratusan karya itu lebih bernilai daripada seekor semut. Betapa buku-buku yang telah kita baca dan bisa kita baca itu lebih mulia daripada menolong seekor lalat yang menghirup dan meminum tinta yang ada di pucuk pena Imam Ghazali itu. Bukankah secara nalar ratusan karya itu lebih bernilai? Ternyata tidak demikian. Rahmat Allah tidak dapat dikalkulasi, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dirinci, karena rahmat Allah itu adalah sesuatu yang punya nilai jauh lebih tinggi dari apapun dan siapapun yang telah berbuat baik. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak dibenarkan bagi kita untuk menilai rendah sebuah amal ibadah, meskipun sekadar menghindarkan duri dari tengah jalan, menyingkirkan duri di tengah jalan yang bisa mencederai orang yang berjalan. Karena bisa saja amal itu amal yang dirahmati Allah. Kita tidak boleh meremehkan amal sekecil apapun. Siapa tahu amal itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Bahkan dulu pernah saya ceritakan, bukankah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk surga karena sekadar menyelamatkan burung pipit yang dibelinya dari seorang anak kecil yang menyiksa burung itu. Kisah ini kemudian diabadikan dalam sebuah kitab tasawuf usfuriyah. Begitu sebaliknya, kita tidak dibenarkan pula menyombongkan amal ibadah kita walaupun sebesar apapun amal ibadah itu, karena belum tentu amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks kekinian, rahmat Allah bisa saja berupa amal yang sangat sepele. Mungkin saja rahmat Allah itu terletak pada diri anak-anak jalan yang mengulurkan tangan ke hadapan kita, kemudian kita beri dengan ikhlas karena Allah. Atau pada diri pengamen yang menyanyikan lagu sumbang yang tidak jelas suaranya dengan nada-nada yang tidak enak untuk didengar, kemudian kita berbelas kasihan untuk memberikan uang yang mungkin tidak berharga untuk kita, tapi berharga pada mereka. Dan juga mungkin sekali rahmat itu terletak di dalam amal kita ketika kita memberi selembar kertas koran sebagai alas untuk sholat atau alas untuk belajar pada seorang penjual koran di jalan. Alhasil, sekecil apapun amal itu tidak boleh kita sepelekan. Dan itu tentunya akan mengajak kita untuk memandang fenomena akan lebih hati-hati, memandang gejala-gejala apapun akan lebih hati-hati, dan tidak mudah berburuk sangka, tidak mudah bersuudzon. Janganlah kita mudah berburuk sangka dan memandang remeh pada apapun dan siapapun, termasuk pekerjaan orang yang selama ini kita lihat. Mungkin kita pernah melihat tukang sayur yang mangkal di setiap pagi, tukang jual kue basah, tukang ojek, dan tukang-tukang yang lain yang sering kita nikmati jasanya tanpa kita kenal profilnya secara dekat. Bahkan seringkali mereka kita jadikan kambing hitam. Bisa jadi pekerjaan mereka adalah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah lebih tepat diberi oleh Allah ketimbang kita yang selalu menyombongkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang selama ini kita pandang lebih mulia. Sekali lagi, manusia tidak boleh berputus asa untuk terus memburu rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat itu sangat luas. Hanya kebanyakan manusia tidak memahami hikmah di balik itu semua. Tetapi jangan pernah kita remehkan setiap dosa yang pernah kita jalankan, pernah kita lakukan, kita perbuat. Karena boleh jadi tanpa maghfirah Allah, dosa-dosa itulah yang akan menghambat kita untuk masuk surga. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Dan marilah kita mencoba untuk menggapai rahmat Allah dengan sekecil apapun amal ibadah kita, termasuk amal-amal saleh di dalam amal kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah akan berikan sesuatu yang terbaik pada diri kita. Dan janganlah pernah kita berbuat maksiat sekecil apapun, karena maghfirah Allah itu belum tentu kita dapatkan kecuali karena
ridhonya. Inilah apa yang bisa saya sampaikan sekali lagi dalam kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.